Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Mbak Era di sini. Mbak Era gimana? Duduk di depan saya, apakah udah mulai jengah kah di sini? aman Aman ya? masih santai. Aman terkendali ya. aman siap Nah, Mbak Era ini kan udah lama ya Mbak Era ya. Berkecimpung di dunia perpajakan ini. Iya, dari lulus mungkin 2018, 6 tahun ya, sekarang 2024 ya. Sampai sekarang ini masih stay di sini ya Mbak Era ya. Benar. Masih nyaman di sini dengan berbagai macam gejolaknya. Itu pernah nggak sih ngerasain kayak aduh jenuh juga ya ternyata di sini, mau cari pengalihan deh. Pernah nggak kayak gitu Mbak? Pasti Ya. Iya, apalagi kalau awal-awal kan mungkin kaget ya. Kali aku bilang tadi kita ada namanya peak season itu. Itu kalau di kantor lama. Sekarang alhamdulillah WFH. Kalau di kantor lama biasanya itu ada meja khusus satu. Jadi kalau mulai peak season awal Januari sampai akhir-akhir April itu isi meja khusus itu udah makanan, tiap hari itu disuplai kantor makanan, obat-obatan. Terus konsultan pajak lain tau nggak, bawa bantal dan selimut ke kantor. Gitu. Iya. Udah cari posisi tuh. Ternyamannya di mana ya, ya? Bahkan di booking itu jangan tidur di sana. Aku mau tidur di sana, jangan tidur di sana. Itu bisa lucu sih. Terus kantor lama aku tuh ada shower kan. Jadi mulai bawa baju, ya mau nginep nih. Itu seru-serunya. Seru nggak sih? Seru nggak seru? Sama mungkin karena kita lebih ke pelayanan klien ya, maksudnya memang ada klien itu udah di ultimatum Pak terakhir ya, hari kemarin terakhir karena kita mau cuti nih 2 hari, ada perjalanan dinas misalnya, ada vacation kantor kan 2 hari jangan ya, kita terakhirnya hari Sabtu Jumat ya Pak ya. Ya Mbak, saya nggak bisa Jumat, saya baru bayarnya hari Sabtu, Senin terakhir. Jadi mau nggak mau tuh, jadi tergantung juga konsultannya seperti apa. Jadi kan kita nggak boleh, bukan strict ya, disiplin boleh. Tapi kalau memang ada saat-saatnya kita harus mengutamakan klien, akhirnya ya udahlah bawa laptop juga kemana-mana. Nongkrong pun bawa laptop. Nongkrong nggak gitu bawa ya? laptop. Tapi kalau sekarang sih WFH kayaknya ya nggak ngaruh juga sih. Nggak ngaruh gitu. Sama ada istilahnya, bukan jilat ludah sendiri ya. Ketika peak season itu, saya nggak mau lagi di konsultan pajak, itu cerita teman-teman. Karena saya pernah masuk kalau dulu zaman-zaman benar-benar kerja bukan gila-gilaan sih. Maksudnya memang peak season banget, pegang klien sangat banyak dulu ya. Kalau sekarang agak nyantai. Jadi kalau dulu sampai masuk IGD pernah. Oh iya. Cerita teman yang lain tipes di infus masih Tetap ada juga. Itu gak kebayang sih. Ada, tapi itu jadi guyonan kita sih, karena ujung-ujungnya kita kan work life balance ya. Karena ada kantor, beberapa teman aku cerita kantornya memfasilitasi gym dan yoga. Oh gitu. Baik. Itu gak kepake tuh. Kepake malam udah pulang kantor kayaknya. Kalaupun nggak capek. Kalau nggak lembur. Bener-bener ya. Sama kalau yang suka traveling, karena memang bisnis pajak konsultan itu kita traveling biasanya ke Kalimantan, tergantung klien di mana, harus visit atau enggak. Nah itu bisa sekalian jalan-jalan. Itu enaknya ya. Bonusnya. Iya, kalau dulu. Kalau sekarang mau kemana? Visit klien, udah silakan pergi. Suruh ya, junior. Gitu, ya. Oh begitu, udah enak lah ya sekarang ya. Kalau misalnya ada kan enggak, kalau beda semangat ya. Kalau sekarang yang penting ya udah klien, yang penting aman, terkendali. Kalau visit mungkin yang lebih semangat, yang baru misalnya. Dia cari pengalaman baru. Bener, nanti ada yang kontrol seniornya, nggak masalah. Gitu. Iya, yang penting semua teratasi lah. Itu biar seru juga pengalaman kan. Nah, justru banyak juga yang konsultan pajak ini punya sampingan bisnis biasanya. Maksudnya dengan kliennya ngurusin bisnis ini misalnya, terus dicek bisa dibuka di daerah lain atau seperti apa. Jadi kita tahu banyak industri, itu yang bikin jadi ilmunya banyak.
begitu. Nah Mbak, ini sebenarnya masih banyak nih kayak ngobrol, cuman itu Iya. dia tadi kita terbatas dengan waktu. Mungkin kita Mm-mm. bisa sambung di belakang ya. Boleh tenang. Nah tapi sebelum itu boleh disampaikan dulu kepada para pemirsa opini nih Mbak, gimana Benar. sih seharusnya agar kita menjadi warga negara yang baik, tentunya melek terhadap pajak, dan mungkin juga bisa diberitahu juga Mbak, bagaimana sih bisa berprofesi sebagai konsultan pajak seperti Mbak di sini. Boleh disampaikan. Iya, jadi kalau misalnya mau teman-teman mau berprofesi, misalnya mau mendalamin pajak, bisa sebenarnya kalau jurusan biasanya akuntansi ya, pendalamannya mungkin perpajakan. Tapi di luar itu pun banyak kok konsultan pajak yang bukan akuntansi atau bukan keuangan basicnya, bahkan ada yang teknik. Untuk jadi konsultan pajak sendiri itu ada ujiannya, bisa dicek. Biasanya nanti ada ujian konsultan pajak USKP kalau untuk orang pribadi A, perusahaan B, sama untuk kalau internasional itu USKPC namanya. Nanti bisa dicek ujiannya, setelah lolos semua baru nanti bisa join IKP, dan itu yang jadi nanti bisa punya license sebagai konsultan pajak. Atau kalau mau awal-awal mungkin bisa internship dulu atau bisa kerja dulu di konsultan pajak untuk tahu profesi ini seperti apa sih gitu. Terus untuk pesan ke teman-teman pengusaha, yang pertama tadi saya bilang yang penting usahanya jalan dulu, dan jangan lupa pembukuannya, pencatatannya, pendapatannya seperti apa, pengeluaran seperti apa. Jangan sampai udah usaha lama nih ternyata rugi, sangat sayang itu ya. Nanti setelah punya untung, usahanya bisa dibesarkan, baru nanti kita ngomongin stage selanjutnya, stage atau level selanjutnya, bagaimana bikin laporan keuangan yang baik, bagaimana patuh pajak dengan baik. Terus Mbak, maaf saya mau izin info. Jadi saya kan dari Astada Hayu Consulting. Itu memang sebenarnya kita nggak cuma konsultan pajak sama keuangan, biasanya kita juga pro bono. Pro bono itu maksudnya bantu teman-teman yang ya bukan nggak cuma klien tapi juga bantu teman-teman yang lain. Nah, kami itu ada buat seminar sebulan sekali, mungkin bisa dicek Instagramnya @astadahayu_consulting, atau tadi kan tag saya nanti boleh dicek di Instagram saya, ada tag Astada Hayu Consulting. Kita tiap bulan itu ada seminar gratis. Dari selain seminarnya gratis, nanti dapat free konsultasi gratis sejam. Itu Apalagi bisa ya? harus dimanfaatkan, harus. Jangan sampai enggak kalau saya rugi. Rugi sekali, jadi langsung aja cek nanti ke media sosialnya ya Mbak ya. Benar, Oke, seperti itu. Mbak terima kasih banyak. Sama-sama, makasih banyak Mbak Tari. Karena hari ini udah hadir, udah mengedukasi kami juga. Seru banget juga ternyata ceritanya di profesi ini ya. Iya. Luar biasa. Semoga semua urusannya bisa berjalan dengan baik dan juga Amin, lancar. terima kasih banyak. Sama-sama. Nah untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 11 hanya di TVRI Bengkulu. Saya Uter Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.